Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam. Kami dari kelompok 6 atau kelompok ERP akan mempresentasikan tugas UAS, yaitu penerapan aplikasi Odo pada toko outdoor Jaya Wijaya atau disingkat OJAY. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama adalah ada Tanzania Khairunisa. Yang kedua adalah saya sendiri Hadid Rahmansyah. Yang ketiga ada Mbak Winda Setiorini. Yang keempat ada Mas Firman. Yang kelima ada Mbak Dwi Ratnaningsih. Dan yang terakhir adalah Mas Popo Suwondo. Izinkan saya untuk memulai presentasi ini. Yang pertama adalah visi perusahaan Outdoor Jaya Wijaya, OJAY. OJAY adalah nama perusahaan yang akan kami bangun bersama. Memiliki visi menjadi penjual barang-barang outdoor yang terbaik dengan menawarkan harga yang ramah di kantong, tetapi tanpa mengurangi kualitas dari barang tersebut. Dari ujung kaki hingga ujung kepala, kami menyediakannya untuk para pencinta hiking. Selanjutnya akan Kemudian ada, dibacakan oleh oke, Mbak. terima kasih Mas Adit. Kemudian ada juga latar belakangnya. Latar belakangnya dari konsep ini adalah pendakian gunung hiking di Indonesia yang saat ini sangat populer di kalangan pendaki lokal maupun internasional. Setiap tahunnya banyak ribuan pendaki melakukan pendakian gunung di Indonesia untuk menikmati keindahan alam, tantangan fisik, dan pengalaman petualangan. Hiking sendiri adalah kegiatan outdoor yang populer di mana seseorang melakukan perjalanan berjalan kaki di alam bebas, seperti pegunungan, hutan, dan taman nasional. Kegiatan hiking itu sendiri memberikan kesempatan untuk menjelajahi alam, menikmati keindahan pemandangan, dan menjaga kebugaran fisik. Berdasarkan hasil analisis potensial di atas, kami berencana membangun sebuah perusahaan kecil yang menjual peralatan outdoor untuk kepada pecinta-pecinta hiking di Indonesia. Kemudian di sini kita pemilihan untuk logo dan nama perusahaannya. Yang pertama adalah OJAY yang diambil dari singkatan Outdoor Jaya Wijaya, brand dari perusahaan kami. Yang kedua adalah warna hijau yang melambangkan alam dan lingkungan hidup. Yang ketiga adalah gambar gunung sendiri yang mengartikan dari barang yang kita jual adalah barang yang untuk kegiatannya outdoor. Di antaranya adalah hiking atau pendakian gunung. Kemudian ada yang keempat, itu ada segitiga, menggambarkan 3 unsur alam, yaitu semangat dan persahabatan. Yang kelima adalah tulisan inspired by experience, mengartikan dalam membuat toko ini kami terinspirasi dari pengalaman dan perjalanan. Selanjutnya akan dipresentasikan lanjutan oleh teman saya, Mbak Lida. Terima kasih Kak Temza. Selanjutnya adalah struktur organisasi. Untuk di toko OJAY ini, yang pertama itu adalah owner, finance, marketing, dan operational. Finance itu ada purchasing staff, untuk marketing ada sales offline staff, dan sales online staff. Untuk operational itu ada warehouse staff. Oke, selanjutnya proses bisnis. Proses bisnis selalu memainkan peran penting dalam sebuah organisasi dan perusahaan. Dengan proses bisnis yang tersusun dengan baik, perusahaan dapat meminimalisir pengeluaran, beban, dan resiko yang ada. Dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan kami melakukan 3 tahapan utama yang berada dalam siklus bisnis perusahaan. 3 tahapan itu pembelian atau procurement, inventory, dan sales distribution. Selanjutnya akan dibacakan dengan rekan kami, Mas Firman, silakan. Mas Firman masih di mute, izin Mas. Baik, terima kasih Mbak Winda. Selanjutnya Pak, next-nya slide. Baik, untuk detail prosesnya terdapat 3 detail siklus proses di sini. Yang pertama siklus pembelian, kemudian siklus pengelolaan barang, dan siklus penjualan. Pada siklus pembelian sendiri terdapat 6 poin. Pertama, identifikasi kebutuhan, kemudian pencarian pemasok, permintaan penawaran, kemudian pemesanan dan pengiriman, penerimaan dan pemeriksaan barang,
pembayaran, dan administrasi. Kemudian untuk siklus pengelolaan barang terdapat 4 poin, yaitu perencanaan persediaan, penerimaan dan pemeriksaan barang, penyimpanan dan organisasi, serta pengendalian dan persediaan. Dan siklus yang terakhir yaitu siklus penjualan. Terdapat 5 poin. Yang pertama inquiry, kemudian selanjutnya pembuatan penawaran, kemudian pemesanan dan pembayaran, selanjutnya pengiriman dan pengembalian, dan terakhir yaitu invoice. Kemudian untuk integrasi sistem dalam mendukung proses bisnis yang dibuat menggunakan Odoo, karena Odoo memiliki kelebihan utama bagi para developer biasa membuat sebuah aplikasi dengan menggabungkan modul-modul yang sudah disediakan oleh aplikasi Odoo tersebut. Pada gambar sebelah kanan terdapat beberapa modul yang terdapat pada aplikasi Odoo yang dapat kita gunakan untuk membuat suatu perusahaan atau website. Selanjutnya, untuk demonstrasi aplikasinya akan disampaikan oleh saudara Mas Popo. Silakan Mas. Oke, terima kasih Mas Firman untuk Saya izin stop share ya. demonstrasi. Boleh Mas. Baik. Untuk demonstrasi aplikasi ERP menggunakan Odoo akan saya share screen. Sudah terlihat. Sudah, Mas. Oke, di sini ada tampilan halaman awal untuk website Ojai sendiri. Oke, kita di sini juga ada apa namanya mini blog, bukan mini blog ya, tapi lebih kayak ke kontainer ya. Oke, di sini ada sekilas tentang kaminya. Oke, di sini juga ada menu shopping. Di sini ada beberapa pilihan produk yang sudah tersedia di toko kita gitu. Nah, untuk kategori sendiri pun sudah ada camping, aksesoris, maupun fashion dan footwear ataupun bags. Oke, mungkin kita akan coba mempresentasikan untuk melakukan pembelian. Kita tidak punya akun. Oke, ini halaman profile dari customer. Oke, sekarang kita akan mencoba melakukan pembayaran, pembelanjaan. Sini kita akan pilih ini, kita add to cart. Kita masukkan keranjang belanja. Kita bisa pilih yang lain. Di sini juga ada shortcut untuk masukkan langsung ke keranjang belanja. Jika memang stoknya tidak ada, dia tidak akan masuk ke keranjang. Kita pilih dulu yang ada stoknya. Ini ada stoknya. Nah, dia kalau ada stoknya akan ada animasi dan ada langsung masuk ke keranjang. Oke, kita coba check out proses pembelanjaan kita. Dan di sini ada total pesanan apa namanya order. Kita lakukan check out. Nah, di sini kita melakukan pengisian biodata.
provinsi misalnya. Ini customernya kita isi email. Ya, ini karena kita baru mendaftar, maka kita akan memasukkan alamat. Oke, habis itu jika jika memang sebelumnya sudah mendaftar, nah kita setelah proses setup tadi kita harusnya ke halaman ini. Langsung kita setelah itu kita konfirmasi. Nah, di sini untuk shipping methodnya sudah otomatis karena kita setup untuk wilayah Indonesia. Nah, ini kita paymentnya menggunakan eh, bisa virtual account ataupun transfer ya. Di sini untuk menggunakan test mode-nya virtual account ya. Ini masukkan nomor kartunya ya. Virtual account atau kartu kredit ya sejenis itu ya. Jadi kita langsung bayar sekarang. Nah, ini proses paymentnya. Kita harus menunggu sebentar. Oke, pembayaran sudah diproses. Oke, kita jika ingin melihat detailnya, kita bisa lihat ke order penjualan. Nah, ini kita bisa lihat prosesnya. Kita sudah melakukan pembayaran dan paket kita, pesanan kita sedang diprepresent oleh tim gudang. Jika kita ingin lihat term and condition di sini, pun kalau kita ingin melakukan komentar atau request apapun gitu, kita bisa leave message di sini, tinggalkan pesan di sini. Di sini pun kita ada invoice-nya. Coba kita unduh invoice-nya. Di sini ada invoice. Ya. Di sini juga ada apa namanya order ke orang gudang. Kita akan melakukan apa namanya pengiriman barang. Sekarang kita masuk ke bagian belakang sistem atau CMS-nya. Di sini kita bisa melihat ada order atas nama customer Popo. Oke. Nah, ini kita langsung ke menu inventory. Nah, sudah otomatis apa namanya pembuatan invoice dan karena kan sistemnya sudah langsung dibayar ya. Dan ini kita lihat di menu dashboard ini ada delivery order. Kita ada one to process. Nah, kita klik. Nah, sini kita bisa lihat. Kita lihat detailnya. Nah, ini ada orderan dari customer nama Popo ya. Nah, ini tidak ada note dari pemesan. Oke. Kita bisa lihat di sini ada permintaan satu dari pesan satu dan ini quantity down-nya masih kosong ya. Nah, ini kita langsung validate untuk melakukan segera melakukan pengiriman ke customer. Oke, di sini kita sudah kita sudah packing, lalu kita sudah melakukan pengiriman ke customer.
Delivery ordernya sini sudah jadi 0. Oke, di sini pun ordernya sudah proses delivery. Itu. Oke, sekarang kita bisa lihat ke customer. Lupa, tapi apa lagi tadi? Nggak bisa. Apa ya tadi? Saya lupa. Saya riset dulu passwordnya. Oke, di sini untuk halaman customer, di sini juga dia status pengirimannya sudah dikirim. Nah, di sini kita bisa juga melakukan komentar bahwa barang sudah diterima dengan baik. Oke, mungkin di sini saya akan menjelaskan untuk modul apa saja yang yang kita gunakan di aplikasi Odoo ini. Ini ada modul sales, invoicing, website, inventory, forecast, POS, e-commerce, employee, discuss dashboard, PayPal payment, step payment. Seperti itu. Nah, untuk modul sales sendiri ini kegunaannya untuk kegunaan di Ojai sendiri eh, adalah untuk melakukan penjualan online. Eh, Kita bisa melakukan order, kita bisa request skala penjualan skala besar ya. Kalau misalkan ada orang yang membeli dengan banyak gitu, kita bisa menggunakan modul ini. Lalu kalau untuk modul point of sale ini modul yang digunakan untuk penjualan pada toko offline. Seperti itu. Nah, ini tampilan untuk POS-nya sendiri. Ini kita bisa pilih produknya, input produknya, dan kita melakukan pembayaran gitu. Ini kita close. Di sini juga ada modul invoicing. Modul invoicing ini berguna untuk melakukan pembayaran kepada supplier. Dan di sini supplier kita itu ada Konsina. Saat ini kita masih berpartner dengan Konsina. Kita sudah melakukan pembelian eh, empat, empat kali ke pihak Konsina. Satu kali dia cancel. Oke, di sini juga kita ada menu forecast. Ini kita request permintaan order ke supplier ke Konsina dalam hal ini. Kita produk apa yang kita request, kita berapa kuantitinya ini kita buat di sini. Itu. Nah, di sini ada menu inventory. Di sini kita biasanya menambahkan base produk, produk awal. Kita biasanya lihat data dari supplier, terus kalau kita input di sini, dan juga kita di sini bisa melakukan inventory reporting. Kita bisa melihat produk apa aja yang baik habis,
masih ada stoknya. Kita juga lihat forecasting inventory-nya, lihat pergerakan produknya yang apa namanya cash-moving produk. Ya, di sini ada modul employees atau modul pegawai. Nah, di sini ada daftar-daftar pegawai yang bekerja pada Ojai sesuai dengan divisinya masing-masing. Oke, di modul dashboard sendiri ada ini hanya namanya shortcut untuk orderan yang terbuat. Kita bisa customize, bisa sesuaikan. Ini juga ada modul discuss ya. Kita biasanya di sini menggunakan discuss ini layaknya sosial media chatting, WhatsApp gitu, tapi hanya internal perusahaan yang menggunakan itu. Jadi sini kita lihat lagi. Nah, sini kita bisa lihat recording. Oke, di sini ada ya untuk halaman website seperti ini. Kita bisa melihat produk varian, kupon program, dan lain-lain gitu ya. Jadi untuk Odoo ini cukup powerful untuk kebutuhan Ojai saat ini. Berharap sih akan lebih banyak fitur dari Odoo sendiri ya. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila banyak salah, banyak kekurangan dalam presentasi aplikasi Odoo ini. Oke, Baik, terima kasih Mas. Saya izin share screen kembali. ya Mas, saya subscribe Mas. Oke, terima kasih Mas Popo atas share-nya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Rara. Terima kasih. Untuk kesimpulannya, penggunaan aplikasi Odoo pada toko outdoor Jaya Wijaya memberikan manfaat dalam integrasi proses bisnis, manajemen persediaan barang, pengelolaan pelayanan, pengelola pelanggan, sistem poin penjualan yang terintegrasi, serta laporan yang analistik yang terperinci. Secara singkat, Odoo membantu meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan menyediakan informasi analistik yang berguna untuk mengoptimalkan kinerja. Sarannya diharapkan ke depannya dapat memahami lagi semua fitur-fitur yang tersedia di Odoo, mengikuti pelatihan dengan kebutuhan bisnis, dan memanfaatkan fitur manajemen dan pelanggan yang untuk membangun hubungan yang lebih baik antara konsumen dan toko itu sendiri. Terima kasih. Moto kita, setiap perjalanan dimulai dengan satu langkah, dan langkah itu bisa ditemukan di toko outdoor Ojai. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rara, terima kasih rekan-rekan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga berkenan dan cukup jelas apa yang dijelaskan oleh masing-masing dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.